kok belum siap-siap sih ke masjid buat sholat raweh? Duh, Bu, Bapak lagi males nih. Malam ini Bapak gak terawih dulu ya. Astagfirullah, Pak. Nggak boleh. Kalau cuma karena males, ya sayang banget toh, Pak. Kecuali Bapak sakit. Nah, itu baru. Cuma sekali aja loh, Bu. His, kok malah begitunya banget sih? Udah pokoknya Bapak gak mau sholat raweh malam ini. Titik. Ya ampun, Pak. Kok malah kayak anak kecil gitu sih? Udah toh, nggak usah banyak drama segala. Cepetan siap-siap sana. Kita berangkat raweh sekarang. Bu, please lah. Kita malam ini gak usah terawih dulu. Ibu loh semenjak puasa udah jarang banget ngasih Bapak jatah. Pak, ini kan lagi bulan puasa. Lebih baik kita perbanyak buat beribadah. Udah toh, jatahnya tuh libur dulu selama puasa. Yuk, sekarang kita terawih. Udah memulai itu loh, Pak. His, ibu ini sekali-kali ini aja loh. Janji deh besok-besok Bapak akan rajin terawihnya. Nggak boleh. Udah Bapak mah jangan kebanyakan alasan. Yuk berangkat. Ibu nih ya susah banget sih dibujuk. Ngeselin banget deh. Tapi kalau gak diturutin ibu tuh pasti nanti bakal ngomel-ngomel. Pak, kok malah ngelamun sih? Ayo berangkat raweh. Ya, ibu ini kok suka maksa deh. Padahal mah minta gak terawihnya sekali doang tapi gak dibolehin sampai segitunya. Ya Bapak sih aneh-aneh. Udah tahu bulan puasa, itu kan bulan istimewa, dimana kita bisa dapat pahala yang banyak. Bapak kok malah mau nggak terawih? Ya sayang banget lah. Ya Bapak tahu kok. Ya udah sih Bapak salah. Yuk sekarang kita berangkat terawih. Pak Anto dan Bu Salsa berangkat terawih di depan masjid setelah selesai terawih. Duh, ibu mana sih? Kok gak keluar-keluar dari masjid? Lama banget dah. Sampai kering aku nungguin dari tadi. Nanti kalau ditinggal pasti marah-marah. Pak Anto lagi nungguin istrinya ya Pak, keluar masjid ya. Pak Roni, ya nih Pak, lama banget nih. Istri saya itu gak keluar-keluarnya. Saya itu sampai kering nungguinnya. Saya juga sama Pak, biasalah itu ibu-ibu tuh ya pasti lama kalau ditungguin. Tapi saya prihatin dari tadi kelihatannya Pak Anto itu lagi muram dan kurang semangat gitu. Ada apa Pak? Ada masalah kah? Gak apa-apa kok Pak. Cuman masalah kecil aja kok yang bikin saya itu lumayan kecewa sama istri saya. Duh Pak, itu mah masalah besar pasti. Kalau masalah kecil mah gak mungkin sampai bikin Bapak itu kecewa sama istri sendiri. Coba deh Bapak cerita, siapa tahu kan saya itu bisa bantu. Saya itu kecewa banget sama istri saya. Masa gara-gara bulan puasa istri saya itu jadi gak mau lagi ngasih jatah ke saya Pak. Mana katanya mending libur dulu selama puasa. Nah itu tuh Pak yang bikin saya itu kecewa sama istri saya. Aduh jangan jadi begitu toh. Itu mah istri Bapak udah kelewatan Pak namanya. Kalau saran saya mending Bapak itu nyari pembantu cewek aja Pak. Hah? Apa hubungannya Pak? Kok saya harus nyari pembantu cewek? Tuh Pak Anto ini, Pak Anto polos banget sih. Ya pembantu cewek itu buat ganti istri Bapak ngasih jatah. Daripada nanti Bapak menderita karena gak dikasih jatah sama istri Bapak kan. Wih, bener juga tuh Pak. Tapi nyari pembantunya yang mau diajak enak-enak gitu gimana Pak? Gampang itu mah. Nih saya kasih nomor agennya ya. Bapak tinggal telepon terus request aja deh. Mau pembantu cewek yang kayak gimana? Wah, makasih ya Pak. Tapi saya itu masih agak ragu Pak. Ya udah Pak, kalau ragu mah dipikirkan aja lagi. Tapi emang gak bagus sih harus nyampe nyari pembantu buat pelampiasan nafsu aja. Nah, itu dia Pak. Tapi makasih ya Bapak udah mau ngasih saran. Itu istri saya udah keluar Pak. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lama banget sih? Bapak sampai kering loh nungguin di depan. Ibu ngapain aja sih? Hehehe, maaf ya Pak. Ibu tadi kelupaan kalau Bapak tungguin. Jadinya ibu tadarusan deh. Astagfirullahaladzim Bu, bisa-bisanya lupa sama suami sendiri. Parah banget sih. Ya maaf atuh Pak. Namanya juga manusia, tempatnya salah. Hehehe. Bu, pasti deh jawabannya begitu. Kalau lagi buat salah. Tapi Bapak ngerasa kok kalau ibu itu sengaja ya bikin Bapak itu nunggu lama. Pak, nggak boleh negatif thinking kayak gitu nggak bagus loh. Ya nggak mungkin lah ibu sengaja buat Bapak nunggu. Apa aku minta sekali lagi ya sama ibu? Siapa tahu kan dikasih. Jadi aku itu gak perlu menyewa pembantu. Pak, kok malah bengong sih? Kebiasaan banget deh. Pak, Bapak. Maaf Bu, Bapak lagi kurang fokus. Bu, malam ini kasih Bapak jatah dong. Kan Bapak udah rajin terawih selama ini. Ih Bapak, kan Ibu udah bilang selama bulan puasa libur dulu. Mending waktunya dipakai buat beribadah. Loh Bu, melayani suami itu juga ibadah loh.
Ibu ini ya gimana sih? Kok tega banget gak mau ngasih bapak jatah? Bukannya gitu, Pak. Tapi ibu juga males. Bukan, ternyata ibu itu males. Kalau males mah, males aja bu. Kok pakai acara bawa-bawa bulan puasa sih? Aneh banget. Ya, itu faktor kedua, Pak, setelah bulan puasa. Udahlah yuk, pulang. Gak enak loh, omongan kita didengerin sama orang. Ah, kalau gini caranya, gas lah. Aku cari pembantu yang bisa diajak begitu. Punya istri gak ada gunanya deh. Kis, bapak nih kok malah ngelamun lagi sih? Suka banget deh ngelamun tiba-tiba, bikin sebel aja. Maaf ya bu, ya udah yuk sekarang kita pulang. Loh, bapak ndak marah? Enggak kok bu, buat apa juga kalau bapak itu marah, gak bisa merubah apa-apa juga. Udah yuk buruan kita pulang. Keesokan harinya, Assalamualaikum, bapak pulang. Waalaikumsalam. Bapak kok tumben banget udah pulang jam segini? Loh, ini siapa pak yang bapak ajak? Oh, ini namanya Siti bu. Mulai sekarang dia akan kerja jadi pembantu di rumah kita. Hah? Pembantu? Kok tiba-tiba banget pak? Bapak kenapa coba nggak ngomong dulu sama ibu? Bu, bapak tuh sengaja gak ngomong dulu sama ibu. Ya soalnya bapak pengen buat kejutan gitu. Bapak tuh kasihan loh. Lihat ibu itu capek ngurusin rumah dan masak. Apalagi ibu juga kan sering jualan takjil kalau sore. Jadi bapak putusin buat nyewa pembantu buat ibu. Wah, ternyata bapak perhatian juga ya. Duh, jadi meleleh deh ibu. Ya udah, Siti, berarti mulai sekarang kamu udah kerja ya di sini? Iya bu, terima kasih ya sudah mau menerima saya. Duh Jan, ini pasti Bu Salsa nggak tahu kalau aku sebenarnya pembantu plus-plus. Duh, kok aku jadi kasihan ya sama Bu Salsa. Mana kelihatannya dia tuh orangnya baik. Tapi gimana lagi coba? Ini kan udah kerjaanku. Astagfirullah pak. Ibu lupa loh kalau hari ini harus beli bahan buat bikin takjil. Astagfirullahaladzim bu, kok bisa nyampe lupa sih? Ya udah, ya bapak antar ke pasar. Udah nggak usah pak. Ibu naik ojek online aja. Bapak di rumah aja sambil ngasih tahu si Siti harus ngerjain apa aja. Wih, ini mah namanya kesempatan yang sangat bagus. Ya udah bu, kalau gitu ibu hati-hati ya beli bahan-bahan buat takjilnya. Nanti kalau ada apa-apa langsung telepon aja bapak. Aman pak. Ya udah, ibu pergi dulu ya. Siti, nanti kamu dikasih tahu ya sama Pak Anto apa aja yang harus kamu kerjain. Assalamualaikum. Nah Siti, yuk langsung aja layanin saya. Saya itu udah gak tahan. Baiklah pak, tapi bayarannya sesuai ya dengan perjanjian awal. Tidak boleh ada yang dikurangi. Udah, kamu tenang saja. Saya itu orangnya bukan tipe yang suka ingkar janji. Udah yuk, buruan. Nanti keburu istri saya pulang lagi. Pak Anto pun kemudian melampiaskannya pada Siti yang memang bekerja sebagai seorang pembantu plus-plus. Akhirnya setelah sekian lama bisa begini juga ya. Mana ternyata kamu itu lebih mantep loh daripada istri saya. Bener-bener gak menyesal mempekerjakan kamu sebagai seorang pembantu seperti ini. Pak, sebaiknya jangan banding-bandingkan saya dengan istri bapak. Karena saya kan hanya bekerja di sini. Ya saya paham kok. Ya udah sana, kamu beres-beres barang dulu. Kamu bisa tempati kamar tamu yang ada di belakang. Dan kamu hanya masak dan beresin rumah juga. Kamu melayani saya itu setiap hari ya. Tapi malam aja biar nanti istri saya nggak curiga. Baik pak, kalau gitu saya permisi ke kamar dulu ya untuk membereskan barang-barang saya. Sebenarnya aku muak banget deh harus kerja yang gak benar kayak gini. Tapi mau gimana lagi coba? Aku harus bayar sekolah adikku. Andai aja aku bisa dapat kerjaan yang lain, pasti aku udah berhenti jadi pembantu plus-plus kayak gini sejak lama. Tapi nggak mungkin. Apalagi gaji sebagai pembantu plus-plus itu mahal dan kerjaanku nggak seberat kayak kerjaan di luar sana. Ya, tapi emang resikonya besar banget sih. Udahlah, kok aku malah asik ngomong sendiri sih. Aku mending beres-beres rumah aja deh. Biar nanti pas Bu Salsa pulang dari pasar, rumah udah bersih. Sejak saat itu Siti bekerja di rumah Pak Anto sebagai pembantu yang berbeda, yang melayani Pak Anto dengan hikmat. Pak, Ibu mau ngomong penting deh sama Bapak, bisa kan? Mau ngomong penting apa toh bu? Tumben banget sih jadi curiga bapak. Curiga kenapa sih Pak? Jadi gini Pak, Ibu tuh ngerasa
kalau sikap bapak tuh ke ibu jadi berubah. Bapak tuh udah nggak perhatian lagi sama ibu. Mana udah nggak pernah ngerengek minta jatah ke ibu. Bapak tuh berubah tahu nggak? Bu, bapak minta jatah gak dikasih, gak minta jatah dibilang berubah. Emang ya, bapak tuh selalu salah di mata ibu? Bukannya gitu, Pak. Ibu tuh ngerasa beda aja gitu. Beda gimana, Bu? Perasaan bapak mah sama aja. Udah itu tuh, cuma pikiran ibu yang terlalu overthinking gitu. Bapak, kok bilangnya gitu sih? Nyebelin banget deh. Udah mending ibu minta buatin teh sama Siti. Siti, sini dong. Iya Bu, ada apa ya? Saya lagi mau masak ini. Tolong ya buatin saya teh sama kopi buat Pak Anto. Masing-masing gulanya 1 sendok aja. Iya Bu, siap. Kalau gitu saya ke dapur dulu ya. Buatin teh sama kopi buat Pak Anto dan Bu Salsa. Bentar Siti, saya nanti kopinya dikasih gula setengah sendok aja ya. Oh alah, iya Pak, baik. Duh, kok Siti makin hari makin cantik dan makin menggoda sih. Jadi gak tahan pengen minta jatah sama dia deh. Kok tatapan bapak ke Siti kayak suka gitu ya? Duh, aku jadi curiga deh kalau si bapak suka sama si Siti. Tapi kemungkinan banget sih itu. Secara loh, Siti masih muda banget dan cantik. Nanti aku cari tahu deh. Bu, si Ibu lagi mikirin apa toh? Kelihatannya serius banget. Astagfirullah. Nggak mikirin apa-apa kok, Pak. Pak, Ibu mau ke kamar dulu ya. Nanti bilang sama si Siti, teh Ibu ditaruh atas meja aja. Walah, ya udah kalau gitu. Malam harinya di depan masjid. Pak Anto, gimana nih kabarnya? Udah berapa hari gak ketemu ya? Alhamdulillah, baik Pak. Bapak sih gak berangkat raweh beberapa hari ini, makanya kita itu gak ketemu. Lagi ada beberapa urusan soalnya Pak. Bapak jadi gak menyewa pembantu itu yang saya rekomendasikan? Jadi Pak, ternyata luar biasa banget ya Pak. Makasih ya udah merekomendasikan itu. Wah, syukurlah kalau Pak Anto suka. Saya kira Pak Anto itu gak jadi dan masih berantem sama istrinya. Enggak dong Pak, sekarang mah saya itu udah gak perlu minta jatah lagi sama istri saya. Tapi kemarin tuh ya, tiba-tiba istri saya itu jadi menanyakan kenapa saya kok gak minta jatah lagi. Istri saya juga bilang kalau saya itu berubah, padahal saya itu ngerasa ya gak berubah sama sekali loh sama istri saya itu. Duh Pak, gawat itu, istri Bapak sudah mulai ngerasa itu kalau ada yang gak beres. Bapak harus hati-hati loh Pak, soalnya biasanya kalau udah kayak gitu insting istri itu jadi sangat tajam banget. Oh, yang bener Pak. Duh, kok saya jadi takut istri saya itu tahu ya kalau selama ini saya itu sudah minta jatah sama pembantu. Nah makanya itu Pak, mulai sekarang harus ekstra hati-hati. Tapi kalau saran saya, mending Bapak itu berhenti aja deh minta jatah sama tuh pembantu. Ya. Loh, kok Pak Roni tiba-tiba menyuruh saya berhenti sih Pak? Padahal kan yang dari awal itu menyarankan saya seperti ini ya Bapak toh, Pak Roni kan? Ya saya tahu, tapi saya itu jadi merasa bersalah dan saya kira Bapak itu cuma coba sekali 2 kali aja. Tapi ternyata Bapak itu melakukan itu terus sampai sekarang. Aduh. Ya gimana ya Pak, soalnya pembantu saya itu lebih luar biasa daripada istri saya. Pak, itu tuh cuma sementara, nanti juga rasanya sama aja kok. Tapi saya gak mau loh rumah tangga Bapak jadi hancur gara-gara saran saya itu. Makanya saya itu menyuruh Bapak itu berhenti. Udahlah Pak, gak usah merasa bersalah gitu. Tenang aja, rumah tangga saya itu bakal baik-baik aja kok. Wah, Bapak sama Pak Roni lagi ngobrolin apa sih? Kok kelihatannya seru banget? Bu Salsa, kita tuh cuma lagi ngobrolin masalah kerjaan kok. Ya kan, Tanto? Ya Bu, bener banget. Apa yang dibilang sama Pak Roni itu. Udah yuk, mending kita pulang. Walah, gitu toh. Ya udah yuk Pak, sekarang kita langsung pulang aja. Pak Roni, kita permisi pulang duluan ya. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam. Duh, semoga aja Ibu Salsa itu gak mendengar obrolan aku sama Pak Anto ya. Aduh, tadi aku jadi merasa bersalah ya. Apa aku perlu minta maaf sama Bu Salsa ya? Terus kasih tahu yang sebenarnya. Ya udahlah, nanti aku minta kirim pesan buat Bu Salsa biar dia itu tahu kelakuan suaminya. Soalnya aku tuh kasihan deh sama Bu Salsa ya. Pak Roni pun kemudian memutuskan untuk mengirimkan pesan pada Bu Salsa. Saat di rumah, Bu, mending Ibu tidur duluan ya. Bapak mau nonton bola sampai malam banget soalnya. Walah, ya udah kalau gitu, Ibu ke kamar dulu ya. Ibu juga udah lumayan ngantuk ini. Ya Bu, ya udah sana tidur ya, yang nyenyak ya. Yes, Ibu.
mau disuruh tidur duluan, tinggal tungguin aja deh ibu sampai tidur pules. Gak sabar deh mau begituan sama si Siti. Hahaha. Saat di kamar Bu Salsa, Duh, rasanya udah ngantuk banget ini. Langsung tidur aja deh. Tapi tadi bapak beneran mau nonton bola nggak ya? Kok aku rada nggak percaya ya? Tapi ya udahlah, udah ngantuk banget juga soalnya. Ada pesan masuk. Astagfirullah, ini beneran apa? Pak Roni yang ngirim pesan ini? Dia kok bilang kalau selama ini bapak sengaja nyewa pembantu plus-plus buat enak-enak karena jarang aku kasih jatah. Apa bener ya kalau Siti itu pembantu plus-plus buat enak-enak? Astagfirullah, pantesan aja bapak udah gak pernah minta jatah sama aku. Tapi kalau aku pikir semua ini juga karena salahku yang udah jarang banget ngasih bapak jatah. Sekarang apa coba yang harus aku lakuin? Aku ngerasa sangat tersakiti, tapi di sisi lain aku juga merasa bersalah. Apa aku coba cek dulu ya? Siapa tahu kan semua itu salah. Astagfirullah Pak, jadi bener ya kalau selama ini bapak main belakang sama Siti. Kok bapak sampai setega itu sih? Loh, ibu, kok ibu ada di sini sih? Duh mati aku, udah ketangkep basah kayak gini aku udah gak bisa ngelak. Bu, maafin bapak ya, bapak udah salah dan hilaf. Tapi ini semua juga salah ibu yang udah gak mau ngasih bapak jatah. Bu, saya juga minta maaf banget ya. Saya nggak bermaksud loh untuk menghancurkan rumah tangga ibu. Saya terpaksa bu kerja begini demi bisa menyekolahkan adik saya. Karena orang tua saya sudah lama meninggal. Maaf ya bu, saya sungguh minta maaf. Bu, bapak janji setelah ini bapak akan berubah. Ibu jangan minta pisah dong ya, bapak mohon. Udahlah, kalian berdua nggak usah minta maaf begitu. Di sini sayalah yang paling salah. Andai aja saya nggak jarang ngasih jatah ke suami saya, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Astagfirullah bu, jangan ngomong begitu. Di sini kita semua yang salah. Jadi ibu bebas kalau mau pukul saya atau jambak saya. Bener bu, bapak lah yang paling salah di sini. Jadi ibu gak boleh ngomong gitu. Udah ibu putusin pak. Ibu rela kok bapak menikahi Siti dan ibu gak akan minta pisah. Hah, ibu yang bener lah. Ibu gak lagi bercanda kan? Astagfirullah bu, saya gak mau bu. Saya gak mau jadi duri dalam rumah tangga ibu. Ini tuh adalah jalan yang paling bagus. Ketika bapak menikahi Siti, bapak bisa minta jatah ke Siti setiap hari. Itu akan buat tugas ibu jadi lebih ringan dan bisa membantu Siti dalam membiayai sekolah adiknya. Kalian tenang aja, saya sudah sangat ikhlas kok dengan keputusan ini. Karena dari awal semua ini adalah kesalahan dari saya. mendengar hal itu, Siti dan Pak Anto pun menjadi merasa bersalah dan memutuskan untuk bertobat. Dan mereka pun menikah atas izin Bu Salsa. Pak Anto pun hidup bahagia bersama kedua istrinya tersebut.